Hari ini kita nggak bakal ngomongin yang enteng-teng guys. Kita bakal bahas sesuatu yang super serius. Sesuatu yang mengubah peta dunia selamanya. Gue yakin kalian semua pernah dengar tentang Perang Dunia 1 dan 2 kan? Gila, itu perang gede banget. Jutaan orang jadi korban. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, gimana ceritanya perang segede itu bisa kejadian? Apa sih pemicunya? Nah, di video kali ini, gue bakal ajak kalian semua buat ngebongkar tuntas alasan-alasan utama kenapa perang dunia bisa meletus. Gue tahu, ini topik berat guys. Sejarah, politik, ekonomi, semua campur aduk jadi satu. Tapi tenang aja, gue bakal coba jelasin dengan gaya yang santai, biar kita semua gampang ngertinya. Anggap aja kita lagi nongkrong sambil belajar sesuatu yang keren. Kita akan telusuri dari awal, dari akar masalahnya, sampai ke momen-momen krusial yang jadi pemicu ledakannya. Ini bukan cuma soal hafalan tanggal atau nama tokoh, tapi tentang memahami kenapa manusia bisa sampai di titik separah itu. Pengetahuan ini penting banget guys, biar kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan nggak ngulangin lagi di masa depan. Jadi, siapin cemilan kalian, siapin catatan kalau perlu, karena kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Kita akan melihat gimana persaingan kekuasaan, perjanjian-perjanjian rahasia, sampai krisis ekonomi bisa jadi resep bencana yang sempurna. Gue jamin, setelah nonton video ini, pandangan kalian tentang sejarah dunia bakal lebih terbuka. Langsung aja, nggak usah pakai lama, kita gaspol ke pembahasan pertama. Siap! Oke guys, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu persaingan kekuasaan. Coba deh bayangin, awal abad ke-20 itu kayak panggung besar di mana negara-negara top Eropa lagi pada pamer kekuatan. Ada Inggris yang udah jadi raja dunia dengan koloninya di mana-mana. Ada Prancis yang juga nggak mau kalah. Ada juga Jerman yang baru muncul sebagai kekuatan industri dan militer baru yang super ambisius. Mereka semua ini kayak lagi main game monopoli, tapi level dunia. Siapa yang punya tanah jajahan paling banyak? Siapa yang punya sumber daya alam paling melimpah? Dialah yang paling berkuasa. Mereka saling sikut, saling intip, dan saling curiga. Setiap negara pengen jadi nomor satu guys. Mereka pengen pengaruhnya paling luas, ekonominya paling kuat, dan wilayahnya paling besar. Istilah kerennya itu imperialisme. Jerman misalnya merasa telat gabung di pesta kolonialisme ini dan pengen banget ngejar ketertinggalan dari Inggris dan Prancis. Mereka bangun armada laut yang kuat buat nyaingin Inggris. Nah, dari sini aja udah kelihatan kan bibit-bibit konfliknya? Semua pengen jadi yang terhebat, semua ngerasa paling benar, dan gak ada yang mau ngalah. Suasananya jadi panas banget, kayak kompor yang siap meledak kapan aja. Ini adalah fondasi utama dari semua ketegangan yang terjadi selanjutnya. Nah, karena semua negara saling curiga dan takut diserang, mereka mulai cari temen, guys. Mereka bikin geng, atau yang lebih kerennya disebut aliansi militer. Jadi logikanya gini, kalau gue diserang, lu harus bantuin gue ya. Nanti kalau lu yang diserang, gue juga bakal bantuin. Awalnya kedengeran bagus buat pertahanan kan? Tapi ini justru jadi masalah besar. Geng-gengan ini bikin dunia terbelah jadi dua kubu utama yang saling berhadapan. Ada Triple Alliance yang isinya Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Terus lawannya ada Triple Entente yang isinya Prancis, Rusia, dan Inggris. Masalahnya, perjanjian ini sifatnya rahasia dan mengikat banget. Jadi kalau ada satu negara anggota geng yang berantem sama negara lain, otomatis teman-teman segengnya harus ikut turun tangan. Konflik yang tadinya cuma urusan dua negara, bisa langsung jadi perang besar yang ngelibatin banyak negara. Ini kayak efek domino guys. Satu jatuh, semua ikut jatuh. Sistem aliansi yang rumit ini bikin Eropa jadi kayak gudang mesiu. Cuma butuh satu percikan api kecil aja buat nyulut ledakan dahsyat yang bakal kita kenal sebagai Perang Dunia. Semua jadi serba salah, mau maju kena, mau mundur juga kena. Oke, udah ada persaingan, udah ada geng-gengan. Sekarang apa lagi? Tentu aja pamer kekuatan. Setiap negara mulai gila-gilaan memperkuat militer mereka. Ini yang disebut perlombaan senjata. Jerman, yang ngerasa paling jagoan baru, mulai bangun kapal perang canggih tipe Dreadnought buat nantang dominasi Angkatan Laut Inggris. Inggris, yang udah ratusan tahun jadi raja lautan, tentu aja nggak terima. Mereka langsung bales dengan bangun kapal yang lebih banyak dan lebih canggih lagi. Suasananya jadi makin panas guys. Semua negara seakan-akan lagi adu panco, tapi pakai tank, kapal perang, dan senapan. Nggak cuma di laut, di darat juga sama aja.
Anggaran militer naik gila-gilaan. Prancis dan Jerman saling gede-gedean jumlah pasukan. Rusia, dengan populasinya yang super banyak, juga siapin tentara cadangan yang jumlahnya jutaan. Teknologi senjata baru terus dikembangin, dimulai dari senapan mesin yang bisa nembak ratusan peluru per menit, sampai gas beracun yang mematikan. Semua persiapan ini bikin suasana jadi tegang banget. Setiap negara jadi makin paranoid dan siap tempur. Mereka mikir, daripada gue diserang duluan, mending gue siap-siap dari sekarang. Perlombaan senjata ini menciptakan ilusi keamanan, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka makin deket sama jurang peperangan. Selain urusan militer dan kekuasaan, ada masalah lain yang gak kalah penting, yaitu krisis ekonomi dan politik di dalam negeri. Bayangin guys, di tengah kemegahan industri dan militer, banyak rakyat jelata yang hidupnya susah. Kesenjangan sosial tinggi banget. Para pekerja di pabrik gajinya kecil, jam kerjanya panjang, kondisi kerjanya juga bahaya. Ini bikin banyak orang gak puas sama pemerintahannya. Muncul deh ideologi-ideologi baru kayak sosialisme dan komunisme yang nawarin perubahan. Di banyak negara, sering banget ada demo, pemogokan, bahkan kerusuhan. Ketidakstabilan ini bikin para pemimpin negara jadi pusing. Kadang, cara paling gampang buat ngalihin perhatian rakyat dari masalah di dalam negeri adalah dengan menciptakan musuh di luar. Dengan ngobarin semangat nasionalisme dan nunjuk negara lain sebagai ancaman, pemerintah bisa nyatuin rakyatnya buat sementara. Mereka bilang, lupakan masalah kita, sekarang kita harus bersatu melawan musuh. Ini strategi yang bahaya banget, karena rasa cinta tanah air yang berlebihan, atau nasionalisme ekstrem, bisa berubah jadi kebencian terhadap bangsa lain. Jadi, masalah perut dan politik di dalam negeri ini ikut jadi bensin yang siap menyiram api peperangan. Oke, semua bahan peledak udah siap. Ada persaingan, aliansi, senjata, dan masalah internal. Sekarang, kita cuma butuh satu pemantik. Dan pemantik itu akhirnya datang pada tanggal 28 Juni 1914 di kota Sarajevo. Hari itu, Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hongaria, lagi berkunjung ke sana. Tiba-tiba, boom, dia dan istrinya ditembak mati oleh seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip. Pembunuhan ini guys, adalah percikan api yang ditunggu-tunggu. Ini jadi insiden pemicu yang langsung bikin semua kekacauan dimulai. Austria-Hongaria marah besar dan langsung ngasih ultimatum ke Serbia, yang mereka tuduh ada di balik pembunuhan itu. Serbia nolak beberapa tuntutan, dan Austria-Hongaria pun menyatakan perang. Nah, disinilah sistem aliansi yang rumit itu mulai bekerja. Rusia, yang merasa sebagai kakak dari bangsa Serbia, langsung mobilisasi pasukannya buat bantu Serbia. Jerman, sebagai teman segengnya Austria-Hongaria, langsung menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis, yang segeng sama Rusia, ikut-ikutan nyatain perang ke Jerman. Terus Jerman nyerang Belgia buat bisa masuk ke Prancis. Inggris yang janji ngelindungin Belgia jadi ikut marah dan nyatain perang juga. Dari satu pembunuhan, dalam hitungan minggu, seluruh Eropa udah kebakar dalam perang besar. Gila kan? Gimana guys? Gila banget kan ceritanya? Dari persaingan biasa, jadi geng-gengan, pamer senjata, sampai akhirnya satu insiden kecil bisa bikin dunia hancur berantakan. Sejarah Perang Dunia ini benar-benar jadi bukti nyata betapa bahayanya ego, keserakahan, dan kebencian. Semua faktor yang kita bahas tadi saling terkait, kayak puzzle yang membentuk gambar bencana. Ini bukan cuma cerita masa lalu, tapi pelajaran yang super mahal buat kita semua yang hidup di zaman sekarang. Kita jadi tahu kalau perdamaian itu rapuh banget dan harus dijaga sama-sama. Jangan sampai cuma karena salah paham atau ego segelintir pemimpin, jutaan nyawa jadi taruhannya. Melihat semua ini, kita harusnya jadi lebih bijak guys. Kita harus belajar buat lebih banyak dialog, lebih banyak toleransi, dan lebih ngerti satu sama lain, nggak peduli apa negara atau latar belakang kita. Konflik itu mungkin nggak bisa dihindari, tapi cara kita menyelesaikannya yang paling penting. Jangan sampai pakai kekerasan. Sejarah udah ngasih kita contoh paling buruknya, dan tugas kita adalah memastikan hal itu nggak akan pernah terulang lagi. Semoga kita semua bisa jadi generasi yang membawa kedamaian, bukan peperangan. Ingat, satu keputusan kecil bisa berdampak besar bagi dunia. Nah, gue pengen banget dengar pendapat kalian. Menurut kalian, pelajaran terbesar apa sih yang bisa kita ambil dari sejarah Perang Dunia ini? Apa yang harus kita lakuin sebagai anak muda
biar tragedi kayak gini nggak kejadian lagi di masa depan. Coba deh, tulis semua unek-unek dan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng, kita tukar pikiran karena suara kalian itu penting. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang melek sejarah.